marah. Riki, iya Pak, kamu nggak ingin masuk surga? Ya ingin Pak. Kenapa nggak berdiri? Emangnya akan berangkat sekarang? Kadang-kadang satu orang kalau terlalu instan, realisme itu perlu disodorkan ya toh. Maka transposability habitus bisa disampaikan. Bourdieu mengatakan transmisi nilai, transmisi habitus yang paling efektif adalah yang paling implisit. Yang paling implisit itu apa? Teladan. Semakin digurui, semakin orang resisten. Jadi teladan itu adalah paling efektif. Maka sebetulnya karya sastra itu berperan besar. Kalau orang baca karya sastra, Anda merasa belajar sesuatu tapi tidak merasa digurui. Di dalam karya sastra sudah disodorkan model-model kehidupan, paradigma kehidupan tanpa harus merasa digurui. Nonton film dan sebagainya. Tetapi semakin dipaksakan, semakin akan resisten. Ya. Semakin dimarahi, semakin malah akan menolak. Tetapi dengan teladan, orang tidak digurui dan dia merasa itu adalah model kehidupan. Ya, ini yang dikatakan oleh Bourdieu. Resisten itu ada yang lemah, tapi ada yang sampai pada yang kasar juga ya. Itu kan ada dosen biologi terkenal killer. Nah, mau ujian mahasiswanya ketakutan belajar sampai jam 3 pagi. Tahu nggak waktu ujian jam 9 gurunya hanya bawa kurungan burung 5 dan kurungan burungnya ditutupi, hanya kelihatan kakinya. Soalnya hanya satu, dengan melihat kakinya tebaklah burungnya. Yang belajar sampai jam 3 pagi marah-marah tapi nggak berani apa-apa karena gurunya killer. Akhirnya ada satu yang berani berdiri menyobek kertas soal. Soal tak bermutu. Langsung jalan keluar. Dosennya marah. Siapa kamu? Dia tetap jalan. Siapa kamu? Tetap jalan. Di pintu dibentak. Berhenti. Langsung berhenti. Siapa kamu? Langsung angkat celana panjang. Lihat kaki saya. Tebak. Kalah terhadap resistensi. Kadang-kadang kita nggak tahu orang diam pun resisten. Anda harus tahu ya. Memilih kata atau keluar dari topik itu resisten. Ya. Kalau Anda ketemu teman Anda, gimana ujian tesismu? Langsung dia, gimana? Jadi nonton nggak? Karena Anda begitu. Nah, artinya saya nggak mau diingetin itu dulu. Kayak nggak tahu aja nggak lulus. Ya. Jadi resistensi itu macam-macam. Jadi hal-hal kecil seperti ini Bourdieu ini sangat peka. Bourdieu sangat peka. Ya, sangat peka. Lalu generator itu mendorong tumbuhnya praksis sosial baru. Artinya apa? Karena itu mengorganisir praktek dan membuka persepsi, tetapi sekaligus juga kita menginternalisir. Saya bisa mengorganisir, tetapi sekaligus juga mempengaruhi, tetapi sekaligus saya juga dipengaruhi, dibentuk oleh. Nah, ilusio ini salah satu juga bentuk habitus. Ilusio itu apa? Itu dari kata ludus, bermain sebetulnya. Ya, ilusio itu begini loh. Ini sumber salah paham. Saya beri contoh sederhana. SMA ada mata pelajaran bahasa Inggris. Salah satu teman saya karena SMP-nya bapaknya diplomat, SMP-nya di Amerika, sehingga waktu pulang lancar bahasa Inggris. Tapi tetap supaya dia harus dapat nilai, dia harus tetap ikut pelajaran bahasa Inggris. Lalu saya tanya, gimana sih caranya membuat if realis dan if irrealis? Langsung dia ngomong, alah kayak gitu aja, mudah sekali itu. If realis itu pakai present tense, yang irrealis itu pakai past tense. Cuman gitu aja kok.
Itu namanya ilusio. Bagi dia mudah, bagi dia permainan, tapi bagi saya memang sulit gitu. Ngerti ya? Anda kan sering tahu kalau dengan adik kelas atau dengan adik kayak gitu aja nggak bisa, kayak anak SD aja, padahal memang nggak bisa gitu. Saya mau dan kalau itu lebih nanti pengantin baru sih begitu ya, hati-hati loh itu. Ya. Tahun pertama perkawinan, suami ngomong, istri mendengarkan. Tahun kedua, istri ngomong, suami mendengarkan. Tahun ketiga, suami ngomong, istri ngomong, tetangga yang mendengarkan. Jelas ya, ilusio ya. Ini menjadi sumber salah paham di banyak hal. Ketika kita mengandaikan yang lain tahu, dosen dan penceramah seperti ini sering-sering seperti itu. Ilusio, saya pikir wah matanya berbinar-binar berarti nangkap. Kalau saya biasanya saya tes. Coba kalau kamu tahu maksudnya, cari contoh. Tapi karena waktunya singkat, saya nggak minta Anda. Dan kasihan loh ada yang dites nanti. Biasanya kalau kita menangkap, bisa memberi contoh. Contoh itu modeling. Modeling itu representasi. Modeling itu suatu idealisasi. Modeling itu adalah jembatan kepada pemahaman. Ya. Jelas ya? Ini ilusio, Anda tahu. Lalu ada satu lagi, kok nggak bisa dekat sini ya? Habitus secara individu, ini saya lewati saja. Ini hanya kalau Anda melihat, habitus itu ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu yang didapat dalam keluarga, yang paling dekat waktu kita dididik. Yang sekunder itu ketika kita masuk profesi. Ya, tahun lalu sudah ada polisi yang S3 yang bimbingan dengan saya membuat ini penelitian di salah satu Polres, dan dia melihat mengapa yang habitus primernya bagus begitu masuk profesi bisa ketularan yang lain. Ya, jadi itu tidak mudah. Berarti habitus yang primer itu yang tadinya dianggap bahwa itu adalah sumber kebaikan bisa juga berubah ketika terus-menerus Anda ada di situ. Ya, itu nanti Anda akan lihat. Ini saya kira saya lewati saja. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Habitus itu rajin, ulet, kerja keras, cekatan, itu semua itu adalah habitus. Itu semua habitus saya lewati saja. Ini juga arah orientasi sudah. Nah sekarang langsung macam-macam kapital. Ya, kapital itu ada kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial, dan kapital simbolik. Inilah yang akan menjadi permainan kita. Kapital ekonomi adalah semua sumber daya, produksi, dan sarana finansial. Dan ini adalah kapital yang paling mudah dikonversikan ke kapital-kapital lain. Kalau Anda punya uang, pengen kapital sosial, yaitu punya banyak teman, jaringan, ya, traktir aja seminggu sekali, teman-teman. Mereka akan selalu merindukan TikTok. Bahkan sekarang aja kalau orang jatuh cinta itu, kalau dulu itu ada pandangan pertama, sekarang enggak. Ternyata kamu pandangan pertama enggak, jatuh cinta pandangan kedua, kok bisa? Nah, pandangan pertama belum tahu kalau kaya. Pernah ada orang yang mengeluh umurnya sudah 38 tahun, sudah kerja, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah mapan, belum menikah. Lalu ditanya kenapa? Akhirnya dia curhat, saya itu pacaran 4 kali, gagal terus. Kok gagal kenapa? Setiap kali saya kenalkan ke rumah, ibu saya itu selalu nggak setuju. Lalu temennya dengan berapi, udah kalau gitu aja gak mudah gimana? Cari cewek yang mirip ibumu. Itu juga sudah. Nah gimana kok gagal? Bapak yang nggak setuju. Kapital budaya adalah semua kekayaan simbolis mengacu pengetahuan, keterampilan, kompetensi. Ya, semua itu adalah kapital budaya. Kapital yang paling sulit didapat adalah kapital budaya. Karena membutuhkan waktu lama dan belajar, ketekunan termasuk ya, tidak hanya ijazah tetapi juga kompetensi dan keterampilan.
Kapital sosial itu semua sumber daya yang dikembangkan melalui jaringan hubungan. Jadi koneksi, masuk dalam asosiasi, ya, lalu punya kenalan, ya, jaringan, masuk di suatu organisasi, itu kapital sosial. Maaf, ini harus saya katakan, agama itu juga kapital sosial. Tidak pernah dikatakan. Karena orang selalu mengatakan jangan campur adukan agama dengan politik, ya toh? Padahal de facto politik membutuhkan agama sebagai kapital sosial. Kalau Anda kalah bertarung di kapital ekonomi dan kapital budaya, Anda bisa menggunakan kapital sosial. Mobilisasi massa itu termasuk kapital sosial. Ya. Jadi ini yang sering ditutupi, jangan campur adukan. De facto kapital sosial itu memang sesuatu yang ada di dalam arena. Sedangkan bisa saja ya, seseorang lulus dengan IP 3,9 belum dapat pekerjaan, yang IP-nya cuma 3 sudah dapat pekerjaan, karena punya kapital sosial, ada koneksi. Kapital simbolik adalah pengakuan sosial, baik terlembagakan maupun tidak. Kalau Anda pinter, yang terlembagakan Anda bisa menjadi sampai profesor. Itu kapital simbolik yang terlembagakan. Kalau Anda dikenal, wah dia itu kenalannya banyak, suruh bagian luas. Dia punya kapital simbolik, diakui karena punya jaringan. Ibu Megawati bisa menjadi presiden kalau beliau putranya Soekarno. Yeni Wahid diundang kemana-mana karena dia putrinya Gus Dur. Itu kapital simbolik. Maka kalau Anda tidak punya apa-apa, menikahlah dengan orang yang punya kapital simbolik. Cari kalau laku. Karena apa? Kapital simbolik bisa dikonversikan juga ke kapital ekonomi. Bisa dikonversikan juga ke kapital sosial. Ya. Maka orang yang sudah punya kapital yang paling dicari adalah kapital simbolik. Setelah Anda punya yang lain-lain. Maka ketika suatu ketika ada menteri yang mengatakan gaji menteri saya tidak saya ambil, saya hanya mau mengabdi